Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip kembali turba atau turun ke bawah untuk menggelar bimbingan teknis BIMTEK Kewirausahaan dan akses pembiayaan di Apple Resort CS Bede, Desa Sudimara, Tabanan. Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan itu kali ini membantu membuka akses permodalan melalui perbankan bersama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Agenda BIMTEK yang terus digaungkan oleh Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa MU tersebut didampingi caleg DPRD Provinsi Bali nomor urut 3 dari PDI Perjuangan Dapil Tabanan Nimade Usmantari alias MU yang disambut sangat antusias oleh para pelaku usaha dan kelompok nelayan di Tabanan. Seperti diungkapkan salah satu peserta BIMTEK Iwayan Agus Sudarsana selaku Sekretaris KUB Karang Indah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Made Urip yang memberikan BIMTEK bersama KKP tentang kewirausahaan dan akses permodalan. Kami dari kelompok nelayan Karang Indah mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Riki yang ikut BIMTEK Niki yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan yang dipelajari oleh Pak Made Urip. Bagi kami sangat bermanfaat. Pada kesempatan itu, Kadis Perikanan Tabanan I Gusti Ngurah Agung Suryana mengakui Made Urip selalu hadir ke tengah-tengah masyarakat, salah satunya menggeber kegiatan BIMTEK khususnya di sektor pertanian dalam arti luas termasuk perikanan. Upaya ini dilakukan dengan memberikan bantuan akses permodalan melalui kredit KUR bagi para pelaku usaha perikanan di bidang budidaya maupun penangkapan dan pengolahan perikanan di Tabanan. Oleh karena itu, BIMTEK ini menjadi kesempatan yang baik untuk mendapat akses permodalan dari perbankan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Yapisman selaku fungsional pembina mutu yang mewakili Ditjen PD SPKP KKP menyampaikan konsep ekonomi biru yang dikembangkan sebagai strategi kebijakan KKP yang menjadikan kawasan konservasi dengan peningkatan penangkapan ikan yang terukur untuk mengangkat kesejahteraan nelayan. Dikatakan berbagai langkah dan strategi juga dilakukan untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan ke depan sekaligus meningkatkan konsumsi pangan yang bernutrisi melalui konsumsi ikan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Salah satunya fasilitasi peningkatan wirausaha melalui pembiayaan usaha perikanan seperti upaya Made Urip untuk mendorong sektor perikanan melalui BIMTEK Kewirausahaan dan akses pembiayaan di Tabanan. Kita harapkan dari kegiatan ini muncul wirausaha baru maupun calon wirausaha sehingga peningkatan kapasitas usaha bisa kita tingkatkan. Di sisi lain, Made Urip menyampaikan BIMTEK kali ini juga untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis sesuai komitmen KKP dengan kebijakan Komisi 4 DPR RI yang khusus mengurus wong cilik dan perut rakyat. Oleh karena itu, BIMTEK akan terus dilakukan di masa mendatang ke seluruh Bali, termasuk di Kabupaten Tabanan. Kebijakan bersama KKP kali ini juga untuk memberi pengetahuan memanfaatkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan secara profesional. Dikatakan MU, potensi sektor perikanan dan kelautan ini masih sangat banyak perlu digali baik di darat maupun laut. Namun sayangnya masih banyak pencurian ikan atau illegal fishing yang dilakukan oleh negara lain. Padahal sudah ada kebijakan penangkapan ikan yang terukur, namun akibat luasnya bentangan laut di Indonesia akan sulit dilakukan. Susi misalnya telah melakukan terobosan bagaimana mencegah terjadinya illegal fishing itu dengan melakukan penangkapan terhadap nelayan-nelayan mencuri sumber daya alam kita. Itu cukup bagus itu. Demikian juga menteri-menteri yang lainnya. Sekarang Pak Wahyu dengan penangkapan ikan terukur itu. Ini pun juga masih kadang-kadang absurd. Bagaimana cara yaitu mengukur penangkapan terukur itu? Kalau kita lihat bentangan laut kita itu begitu luasnya. Anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan ranking ke-7 seluruh Indonesia ini menyebutkan BIMTEK dengan tema kewirausahaan dan akses pembiayaan harus terus dibantu agar tidak dipersulit karena nelayan masih sangat susah mendapatkan modal terutama kredit KUR. MU berharap setelah diberikan pembiayaan maka usaha yang dikelola harus dipertahankan dengan baik dan siap bersaing dengan produk berkualitas bagi konsumen di sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, BIMTEK ini harus diikuti dari awal sampai berakhir agar mendapatkan gambaran akses pembiayaan dari perbankan. Indrawan, Bali TV.